صل على محمد يا رب صل عليه وآله. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil a'zam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan marilah kita selalu mohon dan minta kepadanya supaya kita diberi kesehatan, diberi taufik, diberi hidayah. Karena dengan hidayah ini, taufik ini, kita bisa menapakkan kaki kita di atas jalan kebenaran. Para pemirsa dan pendengar yang terhormat, pada kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan pendapat kaum Mu'tazilah terkait dengan relasi antara zat dan sifat, dan mereka memilih untuk menafikan sifat supaya mereka tidak terjerumus ke dalam kesyirikan, dan karena zat Allah dan sifatnya adalah dua hal yang berbeda. Setelah kita menyebutkan dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama-ulama teolog, tibalah saatnya kita menyebutkan pendapat yang ketiga yang disebutkan oleh mazhab Imamiyah, mazhab Ahlul Bait sallallahu alaihim, di mana mereka mengatakan bahwa zat dan sifat ini tidak boleh berbeda. Apa yang disebutkan oleh Asy'ariyah adalah salah, dan apa yang disebutkan oleh Mu'tazilah juga salah. Kesalahan Asy'ariyah adalah membedakan antara sifat dan zat dalam diri Tuhan, sehingga memberikan suatu konsekuensi bahwa zat Allah itu kosong daripada kesempurnaan. Dan di sisi lain, Mu'tazilah karena memahami konsekuensi daripada pendapat dari Asy'ariyah, mereka menafikan sifat dari zat Allah Subhanahu wa taala. Ini pun salah, karena hal ini tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan penjelasan Al-Qur'an dan hadis. Mazhab Imamiyah memiliki pendapat bahwa sifat dan zat Allah itu satu. Artinya tidak ada dualitas di sini. Kalau seandainya kita menemukan dualitas antara zat dan sifat, zat dan ilmu, zat dan kuasa, maka dualitas ini adalah dualitas secara konsepsi saja, secara pandangan kita. Tapi ketika kita melihat keluar, melihat kepada alam realitas, maka tidak ada dualitas. Seperti ada seseorang yang kalau kita melihat di wujud luarnya, orang tersebut satu. Tapi kalau kita mensifati orang tersebut, kita bisa menyebutkan 10, 50, bahkan 100 sifat. Orang tersebut adalah alim, orang tersebut adalah baik, orang tersebut adalah dermawan, dan berbagai sifat yang dimiliki oleh orang tadi. Dan kita tidak mengatakan bahwa setiap sifat ini menjadi bagian daripada wujudnya di luar, tidak. Karena ketika sifat-sifat yang kita fahami di akal kita, di benak kita, menjadi bagian daripada wujudnya di luar, atau menjadi bagian yang independen yang ada di wujudnya orang tersebut, maka hal ini akan memunculkan berbagai bagian yang ada. Dan kita melihat ke wujud luar, hal ini tidak ada di luar. Hal ini tidak terwujud di
wujud realitas. Makanya kita harus membedakan antara konsepsi dan wujud luar. Dalam konsepsi boleh saja berbeda antara zat dan sifat, tapi dalam wujud luar tidaklah berbeda. Allah juga sama. Zat Allah adalah ainus sifat. Sifat adalah ainul zat. Jadi tidak ada bedanya antara zat Allah dan sifatnya. Dan mereka mazhab Imamiyah bersandar juga kepada perkataan Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, kamalul ikhlas lahu nafis sifati anhu li syahadati kulli sifatin annaha ghairul mawsuf wa syahadati kulli mawsufin annahu ghair sifah. Faman wasafallaha subhanahu faqad qaranah wa man qaranahu faqad thannah wa man thannahu faqad jazza'ah wa man jazza'a faqad jahilah. Al-Imam Ali bin Abi Thalib menjelaskan satu konsekuensi kalau kita meyakini bahwa sifat Allah itu bukan zat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, tauhid yang paling murni adalah ketika kita menafikan sifat. Al-Imam Ali bin Abi Thalib tidak ingin mengatakan bahwa Allah tidak memiliki sifat sama sekali. Al-Imam Ali bin Abi Thalib ingin mengatakan bahwa antara sifat dan zat Allah itu satu. Makanya beliau mengatakan li syahadati kulli sifatin annaha ghairul mawsuf. Kenapa? Karena ketika antara sifat dan zat Allah itu dua hal yang berbeda, maka barang siapa yang mensifati Allah dengan pensifatan seperti ini sama dengan ia telah meyakini bahwa Allah itu memiliki sekutu. Faqad thannah. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak masuk akal bahwa zat Allah yang maha sempurna memiliki sekutu. Wa man thannahu faqad jazza'ah. Dan barang siapa yang meyakini Allah itu memiliki sekutu, maka pada hakikatnya ia telah membagi-bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita meyakini Allah itu memiliki sekutu, maka Allah itu memiliki komponen. Ada komponen yang menjadi titik persamaan, ada komponen yang menjadi titik perbedaan. Kemudian kata beliau, barang siapa yang membagi-bagi diri Allah, maka ia tidak tahu diri Allah, jahil, bodoh akan diri Allah Subhanahu wa taala. Yang ia anggap sebagai tauhid, justru sebaliknya. Ia telah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang membutuhkan, Allah yang berstatus wajibul wujud menjadi mumkinul wujud. Ini adalah konsekuensi yang akan terjadi ketika kita meyakini sifat Allah bukanlah zat dirinya. Saya ulangi, pendapat Asy'ariyah dan pendapat Mu'tazilah adalah pendapat yang salah, dan untuk bisa meluruskan pendapat mereka maka kita harus mengatakan bahwa sifat adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini tidak menafikan bahwa sifat itu bukan zat. Tapi kita perlu meluruskan bahwa perbedaan antara sifat dan zat itu hanya dalam konsepsi saja. Dan perbedaan dalam konsepsi tidak melazimkan perbedaan dalam wujud luarnya. Seperti kita lah. Kita itu memiliki status suami, memiliki status anak, memiliki status pemimpin, berbagai status kita miliki. Tapi apakah setiap status ini menjadi bagian daripada tubuh kita? Tidak. Apakah tangan kita merupakan bagian daripada status pemimpin? Mata kita dia status seorang suami, kaki kita merupakan bentuk daripada status
Taruhlah seseorang yang berkhidmat kepada rakyat. Hal ini tidak kita dapatkan dalam diri kita. Makanya kita harus bedakan antara hukum konsepsi dan hukum realitas. Akal ini luar biasa. Kita ketika menemukan sesuatu, maka akal ini bisa membagi-bagi. Akal ini bisa mengatakan bahwa sesuatu ini terbagi menjadi beberapa bagian. Padahal kalau kita melihat di wujud luarnya tidak ada bagian-bagiannya. Jadi akal ini yang membagi sesuatu menjadi beberapa bagian. Jadi jangan terkecoh. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan meneruskan bahasan ma'rifatullah di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.